Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi dengan NIM 1931040046 dari kelas PJKRA Angkatan 2019 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dari Universitas Negeri Makassar. Baik, adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu ingin menyampaikan materi yaitu kepribadian dan sikap dalam olahraga. Nah, di mana yang termasuk di dalamnya yaitu definisi dari kepribadian, definisi dari sikap, perkembangan dan perubahan sikap, dan yang keempat cara pembinaan sikap, yang kelima hubungan kepribadian dan olahraga. Untuk itu yang pertama ialah definisi kepribadian. Menurut Dorland tahun 2012, kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan. Sedangkan menurut Weller tahun 2005, kepribadian merupakan jumlah total kecenderungan bawaan atau herediter dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan yang berbentuk kondisi kejiwaan seseorang dan mempengaruhi sikapnya terhadap kehidupan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian merupakan ciri khas seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan berbagai pengaruh yang dibawanya, seperti lingkungan pendidikan maupun keturunan. Menurut Purwonto, tahun 2006 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian antara lain yaitu faktor biologi, di mana faktor biologi ini merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali pula disebut faktor fisiologis, seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar, saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Hal ini dapat kita lihat pada setiap bayi yang baru lahir. Ini menunjukkan bahwa sifat-sifat jasmani yang ada pada setiap orang ada yang diperoleh dari keturunan dan ada pula yang merupakan pembawaan anak atau orang itu masing-masing. Keadaan fisik tersebut memainkan peranan yang penting pada kepribadian seseorang. Bagian B, faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat, yakni manusia-manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan. Termasuk juga ke dalam faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat itu. Sejak dilahirkan, anak telah mulai bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan lingkungan yang pertama adalah keluarga. Dalam perkembangan anak, peranan keluarga sangat penting dan menentukan bagi pembentukan kepribadian selanjutnya. Kemudian, semakin besar seorang anak, maka pengaruh yang diterima dari lingkungan sosial makin besar dan meluas. Ini dapat diartikan bahwa faktor sosial mempunyai pengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian. Yang ketiga, faktor kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian antara lain yaitu yang pertama, nilai-nilai atau values, yaitu di dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh manusia-manusia yang hidup dalam kebudayaan itu. Untuk dapat diterima sebagai anggota suatu masyarakat, kita harus memilih kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat itu. Bagian B, adat dan tradisi. Adat dan tradisi yang berlaku di suatu daerah, di samping menentukan nilai-nilai yang harus ditaati oleh anggota-anggotanya, juga menentukan pula cara-cara bertindak dan bertingkah laku yang akan berdampak pada kepribadian seseorang. Bagian C, pengetahuan dan keterampilan, di mana tinggi rendahnya pengetahuan dan keterampilan seseorang atau suatu masyarakat mencerminkan pula tinggi rendahnya kebudayaan masyarakat itu. Makin tinggi kebudayaan suatu masyarakat, makin berkembang pula sikap hidup dan cara-cara kehidupannya. Bagian D yaitu bahasa.
Di samping faktor-faktor kebudayaan yang telah diuraikan di atas, bahasa merupakan salah satu faktor yang turut menentukan ciri-ciri khas dari suatu kebudayaan. Betapa erat hubungan bahasa dengan kepribadian manusia yang memilih bahasa itu. Karena bahasa merupakan alat komunikasi dan alat berpikir yang dapat menunjukkan bagaimana seseorang itu bersikap, bertindak, dan bereaksi serta bergaul dengan orang lain. Bagian E, yaitu milik kebendaan atau umat material. Semakin maju kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa, makin maju dan modern pula alat-alat yang dipergunakan bagi keperluan hidupnya. Hal itu semua sangat mempengaruhi kepribadian manusia yang memiliki kebudayaan itu. Bagian B, poin B, yaitu definisi sikap. Sikap atau attitude adalah pernyataan evaluatif baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu atau peristiwa. Stephen dan Tomito, hal ini mencerminkan tentang perasaan seseorang tentang sesuatu. Ada 3 komponen utama dari sikap, yaitu antara lain kognitif atau evaluasi, afektif atau perasaan, yang ketiga perilaku atau tindakan atau psikomotor di sini. Bagian C, perkembangan dan perubahan sikap. Sikap dapat ditumbuhkan dan dikembangkan melalui proses belajar. Dalam proses belajar tidak terlepas dari proses komunikasi, di mana terjadi proses transfer pengetahuan dan nilai. Jika sikap merupakan hasil belajar, maka kunci utama belajar setiap sikap terletak pada proses kognisi dalam belajar siswa. Menurut Bloom, dalam Suharyat tahun 2009, serendah apapun tingkatan proses kognisi siswa dapat mempengaruhi sikap, namun demikian tindakan kognisi yang rendah mungkin saja dapat mempengaruhi sikap, tetapi sangat lemah pengaruhnya dan tidak cenderung labil. Bagian melalui proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan, pengalaman, dan nilai ke dalam otak sasaran peserta didik. Seperti pendapat Piaget dalam Suharyat tahun 2009, pada gilirannya akan menjadi referensi dalam menanggapi objek atau subjek di lingkungannya. Tidak semua informasi dapat mempengaruhi sikap. Informasi yang dapat mempengaruhi sikap sangat tergantung pada isi, sumber, dan media informasi yang bersangkutan. Dilihat dari segi isi informasi, bahwa informasi yang menumbuhkan dan mengembangkan sikap adalah berisi pesan yang bersifat persuasif. Selanjutnya, di luar bangku sekolah tidak akan dikembangkan sendiri oleh yang bersangkutan. Lebih lanjut, Share dalam Suharyat tahun 2009 mengatakan bahwa setelah usia 30 tahun, sikap relatif permanen sehingga sulit berubah. Dari sini terlihat betapa pentingnya peletakan sikap dasar di sekolah. Mengingat bahwa usia pembentukan sikap dasar ketika siswa ada pada SLTP sampai dengan perguruan tinggi. Bagian D, cara pembinaan sikap. Pelatih dapat menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dilaksanakan melalui latihan mental training. Berikut sistematika latihan yang dilatihan pendahuluan, latihan dasar, latihan mental, pemantapan, dan pembentukan konsep diri. Pembinaan sikap dapat dilakukan dengan cara melatih mental atlet agar lama-kelamaan atlet sudah terbiasa dan dapat membentuk sikapnya secara permanen. Berikut cara-cara dalam pembentukan mental, yaitu latihan pendahuluan. Yang kedua,
latihan dasar. Dan yang ketiga, latihan keterampilan dan penguatan mental. Bagian E, hubungan kepribadian dan sikap dalam olahraga. Terdapat banyak pendapat mengenai hubungan antara olahraga dan kepribadian seorang atlet. Atlet dianggap sebagai individu yang kompetitif dan agresif sesuai dengan hakikat olahraga itu sendiri. Akan tetapi, hal ini belum tentu sesuai dengan tingkah laku atlet tersebut pada interaksinya sehari-hari. Oleh karena itu, pengaruh olahraga terdapat ciri kepribadian seorang atlet masih diperdebatkan. Sekalipun demikian, jelas bahwa melakukan olahraga secara teratur dapat berpengaruh khusus terhadap kepribadian seseorang. Berolahraga secara teratur dapat mengakibatkan efek-efek psikologis tertentu seperti perasaan nyaman dan segar. Hal ini secara tidak langsung tentu berpengaruh terhadap tingkah lakunya sehari-hari, termasuk caranya berinteraksi dan menampilkan diri dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Untuk itu, sebagai kesimpulan dalam materi yang sempat saya bawakan pada video kali ini, yaitu kepribadian merupakan ciri khas seorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan berbagai pengaruh yang dibawanya seperti lingkungan pendidikan maupun keturunan. Sikap atau attitude ialah sesuatu yang kompleks yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, atau penilaian mengenai objek, manusia, atau peristiwa-peristiwa. Sebagian sikap terbentuk melalui proses belajar sosial yang diperoleh dari orang lain. Yang kedua, saran. Dalam olahraga dikenal istilah fair play, yang merupakan pegangan wajib seorang pelaku olahraga baik atlet maupun non-atlet. Maka sikap inilah yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita berusaha menanamkan sikap tersebut dengan memiliki kepribadian yang baik dan selalu bersikap adil di dalam maupun di luar lapangan. Baik, sebelum saya mengakhiri video penyampaian materi saya dalam video kali ini, saya memohon maaf jika dalam video kali ini terdapat banyak kesalahan ataupun ada materi-materi yang keliru. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kritikan dan saran dari para pendengar dan para pembaca materi yang sempat saya buat ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.